Identitas nasional adalah ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi maupun kelompok. Identitas di sini berupa kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Adapun 6 identitas nasional, yang pertama bendera negara sang merah putih, yang kedua bahasa negara bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara Garuda Pancasila, yang keempat lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, yang keenam dasar falsafah negara Pancasila. Adapun esensi dan urgensi identitas nasional, yang pertama, identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Kemudian kita akan membahas tantangan terkait identitas nasional. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti rendahnya semangat gotong royong dan kurang patuh terhadap hukum. Dan yang kedua, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, seperti lebih mencintai, menghargai, mengagungkan, bahkan menggunakan produk luar negeri atau bangsa asing dibandingkan bangsa sendiri atau produk. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun integrasi nasional meliputi pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut ataupun antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi vertikal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain sebagainya. Integrasi bangsa sangat penting karena hal ini dapat menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia yang sebelumnya terpisah menjadi suatu keutuhan atau persatuan yang baik bagi bangsa Indonesia. Tantangan dalam mempertahankan integrasi nasional. 1. Integrasi ekonomi. Dalam dimensi ekonomi, yaitu tantangan yang berkenaan dengan materi. Solusinya yaitu perbanyak lowongan tenaga kerja. 2. Integrasi sosial budaya. Dalam dimensi sosial budaya yang berkaitan dengan keterbelakangan, kemiskinan, dan lain-lain. Solusinya yaitu kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu. 3. Integrasi politik. Dalam dimensi politik berkenaan dengan bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Solusinya yaitu pemerintah banyak-banyak menerima saran dan kritik dari masyarakat. Modal yang harus dimiliki oleh negara Indonesia sehingga bisa mempersatukan seluruh wilayah Indonesia beserta seluruh rakyatnya adalah Pancasila, di mana Pancasila ini bisa mempersatukan keberagaman dan kemajemukan dari Sabang sampai Merauke.
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi sangat penting bagi negara karena dapat membatasi kekuasaan pemerintah dan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Adapun hal-hal yang diatur dalam konstitusi yaitu kekuasaan dalam negara, identitas negara, serta hal yang menyangkut hubungan antara negara dan warga negara. Alasan konstitusi di Indonesia berganti-ganti. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada, kemudian berdampak pada berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Amandemen pertama Undang-Undang 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Amandemen kedua Undang-Undang 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga Undang-Undang 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Amandemen keempat Undang-Undang 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sejak tahun 1999. Alasan kenapa diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi dan hukum sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi. Sejak diamandemen 4 kali pada tahun 1999 sampai 2002, konstitusi sudah mengubah struktur ketatanegaraan sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi seperti MPR, dan Indonesia kini sudah menganut sistem presidensial yang lebih efektif. Hal yang berubah dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen yaitu: yang pertama, amandemen UUD 1945 ada 9 dari 37 pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang berubah. Yang kedua, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 lebih mengakomodir bagaimana provinsi, kota, dan kabupaten bisa mengatur pemerintahan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu menghilangkan garis-garis besar haluan negara. Dan amandemen yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyempurnakan beberapa pasal saja. Misalnya, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Baik, itulah beberapa penjelasan dari kami mengenai materi-materi pada pertemuan sebelumnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.